Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titalia Diana Putri, NIM T 2017-1309. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Qawaid adalah bentuk jamak dan kata kaidah yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi. Sebelumnya, pengertian tentang Qawaidul Fiqhiyah ini sudah dijelaskan oleh kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang qawaid, sedangkan fiqhiyah ini berasal dari kata fikih ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fikih berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari fi'il. Nah, di makalah yang sudah kelompok kami tulis, ada pendapat ulama yang menjadi pendapat populer tentang Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama yaitu hukum syara tentang peristiwa yang bersifat mayoritas, yang darinya dapat dikenali hukum berbagai peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu dasar fikih yang bersifat universal, yang mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, ulama itu terbagi dua dalam memaknai al-qawaid fiqhiyah, berkenaan dengan perbedaan mereka dalam memandang keberlakuannya. Apakah bersifat kulli yang artinya menyeluruh, atau aglabi yang artinya kebanyakan. Nah, dengan demikian, pada kelompok ulama di atas sepakat tentang adanya istisna, pengecualian dalam penerapan Qawaidul Fiqhiyah. Hanya saja berbeda pendapat mengenai pengaruh istisna tersebut terhadap keuniversalan Qawaidul Fiqhiyah. Istisna itu sendiri yaitu pengecualian. Nah, ya jadi Qawaidul Fiqhiyah ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Jadi, simpelnya Qawaidul Fiqhiyah ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum mengenai masalah fikih itu sendiri. Itu saja pengertian dari Qawaidul Fiqhiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotur Rohmah, NIM T 2017-1284. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang periode kelahiran Qawaidul Fiqh dan periode pembukuan Qawaidul Fiqh. Langsung saja, yang pertama yaitu pada masa kelahiran Qawaidul Fiqh ini dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan yang berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijriah. Nah, periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama pada masa zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun. Yang kedua pada masa zaman tabi'in. Yang ketiga zaman tabi'in yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Pada dasarnya ilmu Qawaidul Fiqh ini dimulai dari sejak 3 abad tersebut. Adalah periode pembukuan. Di kalangan ulama di bidang fiqh itu menyebutkan bahwa Abu Thohir, ulama dari madhab Hanafi yang hidup di akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah, telah mengumpulkan kaidah fikih madhab Hanafi sebanyak 17 kaidah.
Kemudian Abu Sa'ad Al-Harawi, seorang ulama madhab Syafi'i, mengunjungi Abu Thohir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Thohir. Setelah kurang lebih 100 tahun kemudian, datang ulama yaitu Imam Abu Hasan Al-Karhi dan kemudian menambah kaidah fikih dari Abu Thohir menjadi 37 kaidah. Dari penjelasan di atas itu menerangkan bahwasannya kaidah fikih itu muncul pada akhir abad ketiga Hijriah. Pada masa itu ulama itu membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian muncullah kaidah-kaidah fikih tersebut. Faktor mulai tampilnya qawaidul fiqh ini tersendiri ditandai dengan dihimpunnya kaidah-kaidah fiqh itu dalam karya terpisah dari bidang lain. Awal mula qawaidul fiqh ini menjadi disiplin ilmu tersendiri itu dibukukan terjadi pada abad keempat Hijriah dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Ulama pertama yang melakukan pembukuan ilmu qawaid fikih adalah ulama dari madhab Hanafi. Yang mengembangkan ilmu qawaid fikih adalah Abu Zahid Ubaidillah Ad-Dabusi yang wafat pada tahun 430 Hijriah dalam kitabnya yaitu kitab Ta'sis An-Nadhr. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masa-masa atau periode dalam sejarah qawaidul fiqhiyah. Setelah yang tadi dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa atau periode penyempurnaan. Pada masa ini fikih mengalami penyempurnaan yang dilakukan oleh para pengikut dan para pendukungnya, seperti itu. Dan itu mencapai puncaknya pada disusunnya Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah oleh Komite Lajnah Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Al-Utsmani. Jadi masa puncaknya itu ketika kitab tersebut disusun dan terus dikembangkan oleh berbagai pendukungnya. Dan sekarang kitab Mujalad Al-Ahkam Al-Adiyah inilah yang menyebabkan kaidah fikih semakin tersebar luas dan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penalaran hukum fikih.